Mau tahu rahasianya supaya pelanggan makin loyal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga loyalitas pelanggan itu jauh lebih efisien daripada harus terus-menerus cari pelanggan baru. Salah satu trik yang paling sering dipakai adalah sistem poin pelanggan. Lalu bagaimana cara settingnya di aplikasi ke toko website? Silahkan simak video tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Jika teman-teman ingin menggunakan sistem poin pelanggan pada program ke toko website, teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ini ya. Pertama-tama di sini teman-teman bisa masuk ke menu master data, kemudian teman-teman bisa pilih data lain. Nah, di sini teman-teman bisa pilih poin pelanggan ya. Nah, untuk sistem poin pelanggan di sini ada 4 tipe poin pelanggan. Yang pertama itu tidak memakai poin. Berarti tidak menggunakan sistem poin ya untuk program ke tokonya, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada poin menjadi potongan. Maka poin tersebut bisa digunakan atau diambil untuk menjadi potongan pada transaksi penjualan berikutnya. Yang ketiga, di sini ada poin tukar hadiah. Maka poin ini bisa ditukar menjadi hadiah, bukan menjadi potongan ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada poin per item atau poin item. Poin item ini adalah poin yang diambil dari settingan pada daftar atau pada data itemnya. Nah, di sini mungkin saya contohkan, kita bisa cek dari menu data item atau daftar item, kemudian kita edit aja salah satu itemnya. Nah, teman-teman nanti bisa settingnya itu dari satuan dan harga jual di sini. Di sini ada kolom poin ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa sesuaikan nih poinnya itu mendapatnya berapa. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke menu poin pelanggan lagi. Nah, kemudian di sini untuk pengisian selanjutnya itu ada kolom 1 poin kelipatan faktur. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan nih untuk 1 poin kelipatan faktur ini ya. Untuk 1 poin kelipatan faktur ini itu berfungsi hanya pada poin menjadi potongan dan poin tukar hadiah saja. Kalau untuk poin item dia tidak akan berfungsi karena dia langsung mengambil settingan poin dari data itemnya, seperti itu. Di sini contoh kita mengambil poin menjadi potongan. Kemudian settingannya kita bisa ubah menjadi mungkin 100.000 di sini ya. Jadi nanti setiap pembelian atau pembelanjaan atau penjualan yang minimal itu 100.000 akan mendapatkan 1 poin ya. Jadi setiap pembelanjaan minimal 100.000 per fakturnya itu akan mendapatkan 1 poin. Oke, kemudian di sini ada masa periode poin. Masa periode poin itu adalah masa pengumpulan poin ya. Jadi dari tanggal sekian, di sini contoh tanggal 1 bulan 3 2026 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2026 itu masa periode pengumpulan poinnya. Oke, selanjutnya di sini ada masa tukar poin dari. Nah, di sini untuk masa tukarnya teman-teman bisa sesuaikan juga ya. Untuk masa tukarnya di sini ada dari tanggal 1 bulan 3 2026 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2026. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk masa penukaran poin. Oke. Selanjutnya di sini ada pelanggan umum. Pelanggan umum ini ada non-member dapat poin. Kalau misalkan kita centang, berarti pelanggan umum ini akan mendapatkan poin juga. Jadi nanti setiap ada pelanggan umum yang melakukan pembelanjaan minimal 100.000 akan mendapatkan poin sebanyak 1 ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan pelanggan umum tidak mendapatkan poin, itu bisa kita hilangkan aja centangnya. Oke, selanjutnya di sini ada kolom keterangan saat cetak penjualan. Nah, kolom keterangan ini itu ada beberapa kolom ya. Di sini ada 3 kolom. Yang kedua ada di sini dan yang ketiga ada yang di sini. Nah, masing-masing kolom ini itu sesuai dengan tipe poin yang digunakan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan poin menjadi potongan, berarti yang akan aktif adalah kolom yang di sini. Ya, keterangan di sini ya kolomnya. Nah, di sini untuk nilai poin nominal itu PNT. Nah, PNT ini bisa teman-teman ubah nih. Contoh keterangannya ada di bagian bawah ya. PNT itu untuk poin per fakturnya. Kalau misalkan MDP atau MPS berarti masa pengumpulan poinnya ya. Jadi nanti yang akan muncul adalah tanggal masa pengumpulan poin. Dan di sini ada juga TTD atau TTS, tanggal tukar dari sampai.
Berarti di sini yang akan muncul nanti tanggal tukarnya ya. Kemudian di sini ada TBP. TBP itu tanggal berlaku poin, berarti tanggal masa berlakunya poin. Oke, selanjutnya di sini ada TOP yang terakhir ya, total poin. Nah, kalau misalkan kita cek di bagian kolom ini, dia menggunakan sistem PNT dan juga TOP. Berarti poin faktur atau poin per fakturnya dan juga total poin yang didapat. Seperti itu teman-teman. Di sini bisa teman-teman sesuaikan aja jika ingin diubah. Cukup klik aja kolomnya kemudian dihapus yang ingin diubah, dan yang ingin dimunculkan itu poin yang mana atau sistem yang mana nih. Contoh misalkan sistem masa pengumpulan poinnya, berarti tinggal teman-teman sesuaikan aja ini yang MPD atau yang MPS, bisa teman-teman sesuaikan ya. Di sini contoh yang MPS, berarti saya akan memunculkan masa tukar poinnya sampai dengan tanggal berapa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada poin tukar hadiah. Poin tukar hadiah itu berarti yang aktif di bagian atas. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan juga ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada poin item. Poin item itu berarti yang aktif yang di bagian ini ya, seperti bisa teman-teman sesuaikan untuk masing-masing kolomnya. Oke, kemudian di sini ada kolom nilai tukar nominal per 1 poin. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nih. Untuk 1 poin ini itu bisa diberikan nilai atau senilai dengan berapa rupiah. Jadi bisa teman-teman sesuaikan aja nominalnya. Jadi contoh 1 poin ini dia setara dengan 500 perak. Berarti nanti kalau misalkan teman-teman atau pelanggannya itu mendapatkan 2 poin, berarti totalnya sudah 1000 ya, seperti itu. Dan masa berlaku poin setiap transaksi itu 15 ini ya, 15 hari. Di sini untuk masa berlaku poin sebenarnya aktifnya itu di tanggal yang masa tukar poin ini ya, seperti itu. Jadi untuk masa berlaku poin ini itu hanya sebagai pengingat aja atau hanya sebagai catatan aja ya, seperti itu. Oke, jika sudah, di sini ada kolom selanjutnya yaitu tampil tombol ambil poin di penjualan. Jika kita centang berarti nanti akan aktif tombol ambil poin pada menu penjualan di sini ya, di menu penjualan. Kemudian kita pilih penjualan atau penjualan kasir. Nah, di sini kalau kita edit salah satunya, di sini ada kolom ambil poin. Itu bisa kita klik aja ya. Nah, di sini nanti akan otomatis kita bisa sesuaikan nih untuk poin pengambilannya, seperti itu. Itu kalau misalkan kita centang. Tapi kalau misalkan tidak kita centang, otomatis kolom ambil poinnya ini itu tidak berfungsi ya, atau tidak bisa diklik, seperti itu teman-teman. Dan untuk pengambilan poin juga itu bisa diambil dari menu penjualan. Kemudian di sini ada poin ya. Nah, di sini kita bisa pilih poin penjualan. Nah, ini bisa kita ambil dari sini juga ya untuk pengambilan poinnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja untuk pelanggannya siapa. Contoh pelanggannya umum. Oke, kemudian kita klik proses. Nah, di sini yang tampil itu totalnya ada 2600. Itu mau diambil langsung atau mau kalau misalkan ingin dihapus bisa kita klik hapus ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk sistem poin ini jika sudah berjalan, jika sistem poinnya sudah berjalan, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengubah sistem poinnya ya, atau periode pengumpulannya ya. Itu tidak boleh diubah kembali, seperti itu ya. Jadi contoh misalkan di sini teman-teman sudah menyeting periodenya dari tanggal 1 bulan 3 sampai dengan tanggal 31 bulan 12. Kemudian teman-teman ubah nih untuk masa periode poinnya atau masa tukar poinnya. Nah, otomatis nanti untuk proses penyetingannya atau proses pengumpulannya itu akan menjadi tidak sesuai untuk poinnya, seperti itu. Jadi kami tidak menyarankan untuk melakukan perubahan masa periode poin atau masa tukar poin pada saat poin tersebut sudah berjalan ya, seperti itu. Di sini ada keterangannya juga ya, teman-teman bisa cek dahulu ya. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.